ini kita akan membahas tentang Specs Dawnbreaker setelah 100 km. Don't change the subject, don't you take the focus off you. Do you love me? Look in my eyes, bullshit aside, don't waste my time too. Do you know? Oh, I lost you, but at least I tried to do right by you. I fastened the news, you had to show me what this really was. Enjoy the rest of your life, I'll catch you on the flip side. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini nih, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Saya nggak akan lagi ngomongin masalah fitur-fitur detail tentang sepatu ini karena sudah pernah saya bahas di video first impression saya. Kalau teman-teman kepengen tahu fitur-fiturnya bisa langsung ke video tersebut atau klik link di atas ini. Jadi dalam video ini saya akan lebih membahas pengalaman saya sejauh 100 km menggunakan sepatu ini. Kita berangkat dari berat sepatunya dulu. Untuk setelah saya ukur manual, sepatu ini ada di sekitar 260-an gram. Cukup lumayan ringan ya dibandingkan sepatu lokal yang lain, meskipun nggak bisa dibilang ringan juga, cuman kalau dibanding sepatu lokal yang lain termasuk ringan lah. Perbandingannya untuk HZ kalau nggak salah sekitar 280-an gram, kalau Specs Dawnbreaker ini ada di 260-an gram, dan itu semua di ukuran saya 42. Berikutnya kita bahas masalah uppernya sendiri. Untuk sejauh 100 km dia hold on dengan baik, tidak ada permasalahan lem kelupas atau terkoyak apapun. Untuk mayoritas saya gunakan ya 80% lah ini saya gunakan di aspal, tapi pernah juga saya gunakan di gravel atau tanah ya, yang trek lintasan seperti itu, tapi nggak banyak, cuman sesekali aja. Mayoritas saya gunakan di aspal, dan untuk uppernya sih masih sangat bagus banget sih. Untuk jahitannya juga nggak ada yang lepas sama sekali, untuk lemnya juga nggak ada yang lepas, jadi cukup bagus untuk durability dari uppernya itu sendiri. Untuk di bagian bahannya itu dia pakai mesh, tapi kayak gimana ya, dia lembut banget, jadi feel-nya itu pada saat jari-jarinya digerakin itu kayak lembut banget. Nggak bisa dibilang itu bagus, tapi nggak jelek juga sih, kayak agak aneh aja, karena sepatu lari itu nggak biasanya menggunakan bahan yang terlalu lembut seperti ini ya. Jadi cukup pengalaman yang baru sih menurut saya. Cuman bukan sesuatu yang buruk atau nggak sesuatu yang terlalu enak juga, biasa aja kalau menurut saya. Kemudian untuk lacing sistemnya sih standar, dia sudah ada runner knot-nya, di sini sudah ada lubang tambahannya untuk mengikat tali sepatunya biar lebih enak gripnya. Kemudian di sini desainnya cukup simpel ya. Terus untuk heel counternya di sini cukup keras. Jadi materialnya di sini, walaupun ini lembut banget yang di bagian sini, tapi di bagian heel counternya itu cukup keras dan cukup mencengkram dengan cukup baik sih. Untuk keseluruhan sebenarnya upper fit-nya enak banget. Dia diajak kebut-kebutan enak. Cuman kadang kalau misalnya pakai kaos kaki yang terlalu pendek, jadi misalnya no shows ya, biasanya kan ada kaos kaki yang no show, itu pendek banget sehingga lebih pendek daripada paddingnya yang di sekitar sini. Itu malah bikin kaki bagian tumit itu agak kegesek sehingga bisa luka. Pengalaman saya sekali, saya pernah pakai kaos kaki yang agak pendek, terus bagian tumitnya itu agak kegesek di sini, malah lecet dan luka. Ini menurut saya harus diperbaiki sih, karena kalau misalnya sepatu ya harusnya cukup nyaman ya, meskipun pakai kaos kaki yang pendek ataupun yang se-ankle gitu. Kemudian untuk paddingnya sendiri cukup minim sepatu ini, ya mengurangi berat badan juga sih ya. Berat badan sepatunya maksudnya, bukan berat badan orangnya. Jadi kalau misalnya paddingnya terlalu banyak bakal berat lah. Kemudian untuk tangnya, untuk lidahnya dia cukup ada paddingnya, nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu sedikit juga, pas sih menurut saya untuk paddingnya. Ya untuk upper fit-nya sudah saya bilang tadi cukup enak, dan untuk diajak kebut-kebutan itu enak. Kemudian untuk insole-nya sendiri, insole-nya itu dia nggak bisa dicopot ya, sudah nempel. Sebenarnya enaknya untuk insole yang nempel itu dia nggak akan goyang, nggak akan
apa ya, nggak akan mempengaruhi lari kita lah pada saat kita berlari. Biasanya kalau bisa dicopot itu agak goyang, bukan agak goyang ya, bisa berpotensi goyang. Kalau misalnya ada goyang nggak enak banget. Tapi kerugiannya dia nggak bisa dibersihkan, jadi nggak fleksibel lah. Kalau misalnya kita pengen bersihin kan gampang banget, tinggal dicopot. Tapi ini nggak bisa, itu salah satu kerugiannya. Berikutnya untuk midsole-nya sendiri, bisa dilihat cukup pendek sepatu ini untuk bagian stuck height-nya atau tebelnya dari midsole-nya itu cukup pendek ya, dibandingkan sepatu-sepatu lari masa kini. Dan sebenarnya sepatu ini diusung oleh Specs atau di branding oleh Specs itu untuk sepatu long run atau sepatu dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Tapi saya agak bingung di awalnya pada saat pakai itu kok sepatu untuk long run, untuk jarak jauh, tapi kok tipis. Dan bener banget setelah saya coba sejauh ini, menurut saya sepatu ini kurang cocok untuk dipakai long run. Karena pertama paddingnya minim banget. Kemudian dia untuk bagian stuck height-nya di sini cukup pendek dan dia cukup keras ya untuk bagian midsole-nya ini. Jadi bukan yang empuk banget, yang nyaman banget, tapi malah cenderung agak keras di bagian midsole-nya ini sendiri. Untuk hasil tingkat kekerasannya sendiri ada di 40 poin. Jadi kalau misalnya lebih rendah itu lebih empuk, lebih tinggi itu lebih keras. Jadi kalau sepatu ini ada di sekitar 40-an, jadi cukup keras sih memang. Sebagai perbandingan untuk HZ 1.5 dari 910 itu sekitar 30-an untuk poinnya. 35-an lah. Jadi lebih terasa lembut atau empuk dibandingkan untuk Specs Dawnbreaker ini. Apalagi ini stuck height-nya cukup pendek. Meskipun demikian, sepatu ini enak banget dipakai untuk short distance, kebut-kebutan. Jadi malah saya pakai sepatu ini kecenderungannya untuk speed play, jadi up tempo. Kalau misalnya dipakai jarak pendek, untuk kenceng gitu ya, sepatu ini enak banget loh. Jadi midsole-nya itu pas banget buat tetap ada cushionnya dikit, nggak perlu yang berlebihan banget, nggak terlalu empuk gitu ya. Tetap ada cushionnya, nyamannya tetap dapat. Cuman memang dia nggak bakal senyaman atau seempuk sepatu yang agak tebel gitu ya. Cuman dia lebih stabil, sehingga kalau dipakai untuk kebut-kebutan ini enak banget. Dan bisa dibilang ya cukup responsif lah untuk midsole-nya sendiri. Beralih ke outsole-nya, untuk kondisi setelah 100 km seperti ini, cukup impresif sih menurut saya. Untuk outsole-nya, untuk yang warna hitam ini rubber, karet. Untuk yang putih ini adalah exposed midsole atau midsole yang kelihatan. Jadi sebenarnya pelindung utamanya ini di warna hitamnya ini ya, atau rubbernya. Dan dia cukup bagus sih, nggak ada tergerus yang berarti setelah 100 km, meskipun saya mayoritas gunakan di aspal. Dan ini cukup halus ya, cukup smooth untuk patternnya. Jadi memang peruntukannya untuk road running, jadi kebanyakan harusnya di aspal. Kalau misalnya dia dipakai di tempat selain aspal atau yang agak licin gitu, dia nggak bakal bisa gigit banget. Karena memang dia peruntukannya untuk road running, halus untuk pattern daripada outsole-nya itu sendiri. Untuk harga sepatu ini saya dapatkan di sekitar 400-an. Jadi kalau teman-teman yang lagi nyari sepatu untuk kenceng tapi short distance dan nggak perlu sepatu yang nyaman atau untuk long run, dan di harga sekitar 400-an, saya rasa sepatu Specs Dawnbreaker ini bisa menjadi salah satu opsi untuk dipilih. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Specs Dawnbreaker ini. Kalau ada koreksi, masukan atau pengalaman tentang sepatu ini dan juga pertanyaan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.